Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita terus bergerak untuk memperdalami ilmu konservasi. Memperdalami bagaimana konservasi disentuh dengan suatu model baru, yaitu dengan, ya saya sebutkan gaya entrepreneurs. Hari ini saya mendapat tamu yang luar biasa ini, yaitu Profesor Musa Hubis. Prof, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat. Alhamdulillah bisa ketemu kita. Ya, alhamdulillah. Setelah lama kita berjuang untuk mendapatkan Pak Musa Hubis. Ya, sama-sama. Berterima kasih juga diundang. Sibuknya luar biasa, Prof. Ya. Itu sibuk di mana saja tuh urusannya tuh? Ya, saya kerja internal dan eksternal juga. Internal dan eksternal. Internal di mana? Maksud kalau internal kan di IPB. IPB. Ya, IPB University. Iya, IPB. Fakultas Ekonomi ya. Ekonomi. Dan manajemen yang kebetulan saya juga pendirinya. Ya. Pendirinya di situ ya? Oke. Dengan Profesor Bungaran, Profesor Bunasor Sanim, dan almarhum Profesor Isang Gonarsa. Oke. Kalau Profesor Bunasor Sanim masih ada ya? Sudah pensiun. Sudah pensiun. Baik. Kalau di luar? Ya. Di luar ada di dalam, ada di luar. Di luar kemana aja tuh? Iya kan, tentu saya mengembangkan ilmu ekonomi umum loh di Universitas Borobudur ya. Oke. Kemudian kalau ilmu manajemen pemerintahan di Universitas Satyagama milik teman-teman Kagama ya. Kemudian kalau menyangkut yang masalah manajemen ya, kita ada mengembangkan di Universitas Muhammadiyah. Oke. Ya. Baik ada yang di Sukabumi, ada yang di Jakarta. Ya. Jadi tergantung mereka mengundang kami, dan beberapa perguruan di Sumatera. Intinya itu tadi mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Betul. Oke. Lalu sumber daya manusia ini mengarah, kalau saya sih fokusnya kepada bagaimana kita mengembangkan SDM menjadi entrepreneur. Iya, betul. Itu entrepreneur itu apa tuh, Prof? Ya, jadi kalau entrepreneur adalah orang yang mampu melihat adanya suatu celah kesempatan yang tidak dapat dilihat orang lain. Tidak dapat orang lain melihat. Tapi dia bisa melihat. Bisa melihat. Sekelompok orang bisa melihat juga ya? Tetapi dia terus berani mengambil resiko. Risknya diambil. Itu bedanya. Jadi resiko ini dibedakan dua ya Pak ya. Ada risk averse, ada risk taker. Apa bedanya tuh, Prof? Ya, yang wirausaha itu adalah risk averse. Risk averse. Ya. Yaitu? Jadi dia berharap suatu ketika dia akan dapat profit. Oke, jadi profit tuh. Nah, kejarnya profit dulu. Kejarnya profit dulu. Yang satu lagi, yang risk? Kalau yang satu hanya pokoknya saya akan lakukan apa yang saya bisa lakukan. Jadi kemungkinan gagalnya besar. Oke. Karena artinya tidak memikirkan manajemen resiko. Oke. Kalau kita lihat Indonesia dalam kancah global, itu Indonesia untuk mengarah kepada soal risk tadi, adanya di mana kita itu? Ya. Jadi mengenai resiko ini, umumnya kita terjebak kepada resiko yang dapat dihindari. Oke. Jadi harusnya resiko yang tidak dapat dihindari itu yang dikejar. Karena itu yang orang lain nggak tahu. Iya benar. Karena di situ kan dibutuhkan tadi apa? Jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kan macam-macam Pak bentuknya. Ada yang karismatik karena keturunan. Itu satu. Kedua, ada yang berjenjang. Jadi mereka apa? Bisa mempelajari step by step-nya. Step by step. Nah, yang ketiga, mungkin yang kita kenal sekarang adalah sustainable entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship. Ya, jadi bukan hanya sustainable development atau sustainable country. Ada juga wirausaha yang berkelanjutan. Nah, apa artinya di sini? Ini orang-orang yang tipenya mindset sudah memahami teknologi adalah sebagai solusi. Nah, dalam teknologi ini kan ada dua macam, dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Ini kawan-kawan, semuanya ini kita bekerja dengan kawan-kawan yang pro konservasi. Iya betul. Jadi artinya kita nggak bisa di situ-situ aja. Yang disebut dengan stay ya kan, itu kan kita harus melompat. Jadi artinya bagaimana itu para konservasionis, sumber daya alam dan lingkungan itu juga harus maju, jangan memikirkan how to protect, how to preserve saja, tetapi memikirkan bagaimana ini agar supaya berkelanjutan dengan cara membangun kewirausahaan, entrepreneurship saja. Betul. Nanti kan kita bisa melihat di sini kan, kalau namanya itu kan ada ekoturism. Salah satunya ekoturism. Nah, jadi kan ekologinya diperhatikan. Jadi kita tidak merubah situasi ekologi, cuman kita memudahkan akses. Misal jalan untuk mencapai gunung,
untuk orang mendaki. Jangan dibiarkan tetap alami. Seperti pengalaman saya di Cina, mendaki Great Wall itu dipermudah oleh teleferik. Nanti diturunkan, mau melangkah 10 km, mau melangkah tinggal pilih. Nah, jadi di situ kan kita dapat rupiahnya atau dolarnya. Itu. Nah, itu yang disebutnya tanpa teknologi mustahil. Kedua, tanpa ada orang yang mau mengambil resiko. Itu kan ada dua, ada teknologi dan orang mau mengambil resiko. Ketiga, lingkungan yang mendukung, baik masyarakatnya maupun situasi alamnya. Itu yang disebut mengarah kepada keberlanjutan. Iya, betul. Sustainable. Iya, sustainable. Berarti sebenarnya seirama dengan upaya pemerintah yang disebut dengan SDGs. Sustainable Development Goals. Betul. Gimana posisinya, Bro? Jadi Sustainable Development Goal kan ada 17 poin. 17 poin. Terlalu banyak. Susah banget itu. Jadi umumnya orang hanya mengambil 5 atau 7 dari 10. Malah kalau saya cuma 3 yang saya ambil. Iya. Jadi memang tergantung kebutuhan. Jadi umumnya semua perusahaan hanya mengambil 5 sampai 7. Apa itu yang diambil? Jadi yang umumnya yang mereka bantu adalah pertama, dia tidak akan menangani kemiskinan, itu urusan pemerintah. Dia hanya menangani edukasi. Maka nanti mereka akan membantu pendidikan vokasi umumnya. Vokasi. Ini kawan-kawan ini di vokasi itu. Betul. Ini yang ada di sini vokasi semua ini. Jadi bagus. Vokasi itu kan intinya Pak, mereka harus siap kerja. Dan kedua, mampu menjadi wirausaha. Jadi double function nih mereka. Fungsinya ganda. Bukan hanya jadi pembelajar, tapi bisa juga sekaligus menjadi wirausaha. Itu yang namanya vokasi itu di luar negeri semuanya adalah teknisi tingkat menengah dan tingkat tinggi. Ini gajinya bisa sama dengan seorang berpendidikan guru besar. Nah, tetapi ini apa? Perlu sertifikat. Kata kuncinya hanya itu aja. Itu jaminan kualitas. Nah, jaminan kualitas. Maka dari itu kenapa sekarang sarjana S1 harus ada pendamping sertifikat SKIP. Surat keterangan ijazah pendamping. Jadi artinya hanya gelar aja tidak cukup sekarang. Perlu ada pengakuan 9 sampai 15 SKS. Setara, Pak ya. Iya, Prof. Saya masih ingin kembali ke SDGs ya. SDGs. Itu kan berarti kita masuk SDGs 2015 sampai mengejar 2030. Iya, 2030. Sekarang sudah 2023. Iya, tinggal 7 tahun lagi. Tinggal 7 tahun. Terkejarkah itu? Nah, untuk melakukan itu masalah waktu sebenarnya relatif ya. Jadi ini kita melakukan program akselerasi. Percepatan. Nah, jadi caranya Bapak tidak bisa menggunakan anak SMA atau anak SMK. Mungkin seperti negara yang maju itu Korea dan Cina, ambil anak SMP yang sudah lulus dan sudah bekerja. Tinggal di sertifikat. Karena untuk mengejar percepatan tadi. Karena dengan orang studi 2-3 tahun, kan dia harus belajar dulu. Jadi ada lama belajar. Agak lama. Jadi kalau dengan kata nama akselerasi, kalian sudah lulus SMP, sudah kerja 1-2 tahun. Nah, kita ambilkan program sertifikat sesuaikan dengan soft skill atau hard skill yang dibutuhkan. Jadi negara mana, Prof, yang mulai dengan program itu? Yang sudah melakukan kan dari dulu Korea. Kemudian Cina meniru dari Korea. Ya. Jadi kita, kalau Bapak begini, istilah pendidikan yang mayoritas di negara kan, itu yang dijadikan dasarnya, harus jadi backbone untuk membuat negaranya cepat berlari. Lari cepat, lari kencang. Jadi jangan kita nih terjebak, kan kita nih dipengaruhi oleh Amerika dan Eropa. Kembangkan SDM tingkat tinggi. Ini kan semua memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan investasi yang tinggi. Ini poin pertama ya, Prof. Ini supaya kita juga, karena banyak juga para pengusaha yang akan mendengarkan podcast kita, juga para birokrat, juga para mahasiswa, dosen juga. Jadi artinya kita pengen mengejar 2030, the ends of the SDGs. Tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun lagi kira-kira. Betul. Kan menyiapkan SDM butuh 3-5 tahun. Masih cukup kan ya? Cukup. Tetapi tadi SDM-nya jangan yang teoritis. Yang sudah praktis, baru ditambahkan teori di balik ilmunya. Praktis tambah teori di balik ini mengejar 2030. Jadi kita bisa dapat 2 batch kalau dengan SMP. Tapi kalau SMA hanya 1 batch. 1, Prof ya. Yang kedua apa? Nah, yang kedua di samping akselerasi tadi ya, pendidikan SDM yang mengarah kepada vokasi ya. Nah, yang kedua adalah apa? Kita harus berani tadi menumbuh kembangkan BUMN desa. BUMN? Badan Usaha Milik Desa.
Oh, desa, di desa-desa. Kan sudah ada BUMDes. Oh, oke. Cuman yang jadi masalah BUMDes sekarang, itu kan menggunakan dana desa yang ada 1 sampai 1,2 miliar. Tapi karena kepala desa rata-rata pendidikannya rendah, apa yang terjadi? Mereka hanya membangun infrastruktur. Dan akibatnya apa? Infrastruktur kan mudah dipertanggungjawabkan. Iya, Prof. Padahal semua sumber daya, apapun lah, sumber daya alam, ada ikan, ada tanaman, ada perkebunan, ada di desa itu. Benar nggak? Jadi artinya bagus tuh kalau kita memasukkan unsur meningkatkan kapasitas, accelerate. Badan usaha milik desa. BUMDes. Oh, ini kawan-kawan. Kalau desa kan Pak, banyak pendidikannya kan terbatas. Betul. Nah, maka harus memanggil apa? Pulang kandang alumni. Alumni lah. Ini kawan-kawan alumni ini bagus sekali ini. Jadi alumni yang profesional diminta pulang dan dibayar layak. Saya kira itu. Untuk mempercepat pencapaian 2030. Tadi Profesor Musa masih mengatakan saya masih optimis. Tapi harus disertai dengan kesiapan. Satu, anak-anak SMP. Jadi yang pertama kan kalau kita ringkas, butuh SDM-nya. Kedua, butuh organisasi kan tadi. BUMDes. Karena kalau nggak ada organisasi, orang itu kan nggak bisa dikelola. BUMDes. Ketiga, tentunya modal. Tentunya modal. Nah, modal dari mana? Ya, itu dia. Kan mereka punya yang sebutnya modal apa? Dana desa. Dana desa. Sudah ada tuh sekarang. Sudah ada itu anggarannya sampai 1,2 M. Nah, sekarang kan sederhana. Di samping program dana desa, Pak, ada program penguatan wilayah oleh pemerintah, terutama daerah pengembangan otonomi baru, DOB. Oh, sekarang ada namanya DOB. Betul, daerah otonomi baru. DOB sebutnya. Sudah dalam bentuk apa ya? Itu sudah ada regulasinya, sudah ada peraturannya yang mengarah ke sana. Jadi inti dengan DOB ini dimungkinkan sebuah daerah melepaskan diri dari daerah lama supaya ingin berkembang. Nah, jadi ini kan artinya dia membutuhkan tipe-tipe pemimpin yang progresif, revolusioner. Kalau ditambahkan kata Bung Karno. Kalau kita sebutnya progresif dari segi pemikiran, jadi out of the box. Jadi jangan berpikir harus apa tahapan 1, 2, 3, 4. Aturannya begitu nggak bisa lagi sekarang. Jadi ibaratnya kalau Bapak nih berbicara nih kita punya ide, kan ide itu umumnya harus diuji coba. Setelah diuji coba, umumnya kita akan membuat semacam pemasaran. Nah, berikutnya baru kita berpikir komersialisasi. Komersialisasi. Kalau membuat langkah seperti itu lama. Ide pun bisa langsung komersialisasi. Apa syarat-syaratnya terjadi komersialisasi, Pak? Nah, untuk bisa komersialisasi, produk yang kita tawarkan jumlahnya tersedia. Satu, continuity. Jadi continuity Kedua, volumenya. Iya, ini penting sekali nih volume harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya orang makan sehari 10 piring, kita harus menyediakan lebih dari 10 piring. Jadi ada istilahnya apa? Repeatable action. Repeatable. Kemudian kedua setelah repeatable, reproducible action. Membuat dalam skala besar. Dan terakhir apa? Kita jangan malu. Bisa di-imitable, ditiru. Nah, kalau Bapak ditiru, Bapak sukses artinya. Jadi kalau kita ibaratnya punya inovasi seperti perguruan tinggi, nggak bisa ditiru orang, nggak sukses, makanya nggak bisa pergi ke pasar. Semua hasil penelitian perguruan tinggi apapun, sehebat apapun, itu TKT-nya hanya levelnya 5. Apa itu? Tingkat kesiapan teknologi. TKT. Jadi teknologi readiness level, TRL. Teknologi readiness level atau tingkat kesiapan teknologi, TKT kalau bahasa kita. Jadi harus seirama antara teknologi, pemasaran, demand, supply. Nah, kalau juga ingin bermitra, minimal Bapak harus punya levelnya 7 atau 8. Tapi kalau sudah ke pasar 9, karena bisa ditiru. Makanya Bapak harus apa? Dipatenkan. Nah, itu sebetulnya sederhana solusinya Kalau ditiru apa artinya? Produk kita berprospek. Tapi kalau tidak ditiru, artinya tidak berprospek. Prof, sudah malam melintang tadi dalam negeri, luar negeri. Betul. Lalu apa ada nggak jelasan signifikansi perbedaan antara type of Indonesians government dengan entrepreneurship-nya tadi dengan pokoknya China atau Eropa, China atau Korea gitu Jadi gini, kalau saya melihat di negara-negara yang udah saya kunjungin, cara berpikir bisnis oriented itu sudah mendarah daging. Termasuk
pada level university. Iya. Jadi mereka sudah tidak lagi berbicara mengundang orang itu hanya menyampaikan hasil temuan teknologinya. Bisa nggak teknologi yang setelah dikembangkan ini kami lanjutkan untuk menjadi suatu novelty yang bisa diperjualbelikan. Nah, jadi kita kan, novelty itu ujungnya diperjualbelikan. Iya, betul. Kita terjebak di banyak perubahan, hanya membuat paten dan selesai setelah itu. Oke, sehingga kayak terkurung di situ ya? Terkurung, jadi ibaratnya begini, mungkin kita nggak usah jauh-jauh. IPB punya Serambi Botani. Serambi Botani. Produk-produknya itu skalanya industri rumah tangga, home industry. Jadi pas diminta dalam jumlah banyak tidak tersedia. Itu tadi volume tadi ya? Ya volume. Jadi arti di sini kita tidak perlu malu bekerja sama dengan pengusaha besar. Jadi jangan alergi kita dengan pengusaha besar. Kita perlu melakukan sinergi. Harus sinergi. Sinergi. Kan sinergi artinya Bapak menguatkan. Satu tambah satu bukan dua. Ya. Bisa 3, bisa 11. Bisa 5, bisa 25. Iya, makanya itu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kita punya pengetahuan, tapi kan dia punya uang, punya jaringan. Yes. Nah, uang dan jaringan ini yang bisa membesarkan kita. Nanti kalau kita dapat porsinya 40 dan 60, ya kita harus menerima dong. Kan dia yang punya uangnya, dia yang punya jaringan. Kita hanya ilmunya. Nah, kita terjebak selalu mengatakan, kalau nggak ada ilmu saya, Anda nggak bisa buat begini. Nah. Baik, kawan-kawan, pencinta lingkungan. Para pro konservasi, kita sudah meniti, menapak semakin mendalam ya, diskusi dengan Prof. Musa, yaitu bahwa kita nggak boleh stay, nggak boleh diam di situ. Kita mempunyai resources yang luar biasa. Indonesia kaya raya. Apa itu artinya Filipina? Apa itu Thailand? Kita lebih kaya, tetapi kok kita belum mampu mengungkap kekayaan alam kita dalam bentuk biodiversity menjadi proses-proses komersialisasi, Prof. Iya betul. Kita kaya raya kan, Prof ya? Betul, kaya raya. Tapi kelemahan kita kan terjebak hilirisasi. Hilirisasi. Yang benar adalah huluisasi. Huluisasi, hilir hulu. Jadi Bapak kan mendengar ada istilah ada downstream dan upstream. Upstream, downstream, Kita terjebak di hilirisasi. Kalau hilirisasi ada problemnya, orang menguncinya di teknologi. Nah, kalau teknologi nggak dikasih, kan kita terpaksa harus beli lisensi. Lisensi kan bayar. Dan mahal. Nah, ya tentu. Karena dia membuat aturan, semua dibuat SOP-nya oleh dia. Mulai dari berpakaian, mulai dari cara melakukan promosi, cara memproduksi. Jadi semua kita diawasi sebetulnya. Itu yang nama hilirisasi, yang kita selalu banggakan sejak dari pembangunan era Orde Baru sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, yang benar adalah huluisasi. Mungkin Bapak harus belajar. Atau Prof ya, bagaimana kita melihat secara keseluruhan? Hulu hilir. Iya, tapi kuasai dulu, hulunya dulu. Jadi Bapak belajar dari Bangladesh, tahu kan? Negara yang paling miskin kan? Dulu negara penghasil bahan baku obat-obatan farmasi, itu yang pertama adalah Cina, India. Ketiga, mungkin negara kita. Sekarang kita kalah. Bangladesh sekarang apa? Menjadi negara nomor 3 di dunia untuk penghasil obat. Pengadaan obat. Padahal kan tidak menghasilkan tanaman obat-obatan. Nggak ada apa-apa. Dia beli dari kita. Menyuri dari kita. Nah, jadi ini yang disebut huluisasi. Artinya Bapak harus menguasai yang nama hulu itu. Pengetahuan apa yang bisa dibuat dari bahan tersebut. Istilahnya pohon industrinya. Saya kira di semua kementerian sudah membuat. Cuman yang jadi masalah, apakah mereka mengimplementasikan? Bisa dipahami Bapak ya? Seperti misalnya nggak usah jauh-jauh nih, tanaman padi. Padi itu tidak ada yang tidak berguna. Mulai dari batangnya yang sebutnya sekamnya ya, kemudian kayak alang-alangnya itu serangnya, itu jadi duit semuanya Bapak. Nah, cuman kita tidak memahami, terjebak. Hanya membuat yang nama beras. Beras pun terjebak. Kalau nggak beras giling ya, beras pecah. Beras pecah. Nah, jangan sebutkan beras pecah di Indonesia, broken rice kita itu paling terbaik di dunia. Lebih kecil dari 15. Thailand nggak bisa, Cina nggak bisa. Jadi kita mempunyai potensi. Betul, punya potensi. Potensialnya tinggi. Tetapi kita tidak bisa meraih potensi menjadi kenyataan. Jadi intinya kalau ilmunya gini, kita terjebak potensi, tidak bisa melihat peluang. Jadi kalau bisa melihat peluang, Bapak bisa melihat kapasitas. Ya, kalau bisa membuat kapasitas sederhana, Bapak bisa melakukan apa? Produktivitas.
Iya, Prof. Kita itu kan 2030 berhenti mudah-mudahan di SDGs. Betul. 2045 tahun emas. Iya, tahun emas. Kan itu kan, 2050 kita udah bersih polutan. Betul. Karena kita sudah pakai mobil-mobil listrik dan sebagainya. Jadi the planning is cepat sekali ya. Nah, kita harus mempresent dengan baik ya. Nah, maka tadi itu kan kita harus potong generasi tadi. Saya sudah ada menulis tentang petani Indonesia emas itu. Saya kira pernah dibuat di Kompas, di opini secara digital. Nanti saya kirimkan. Baik. Jadi intinya kita harus menyiapkan anak-anak berusia 17 sampai 23 tahun untuk mengejar 2030 dan 2045. Jadi kita nih kalau sekarang kan masih milenial, nanti generasi Z atau bahkan generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu udah generasi kelahiran di atas tahun jadi umurnya kalau mereka 13 masih 13 ya, belum bisa. Ya. Kalau angkatan itu sekarang cucu saya itu yang sekarang 6 tahun itu generasi Alpha itu harus kita persiapan itu ya. Iya, betul. Jadi Bapak yang nama generasi Z itu gadget sangat dikuasai. Jadi kita ini kan mereka mungkin main gadgetnya tidak produktif. Nah, sekarang bagaimana kita arahkan supaya produktif? Supaya gadget produktif. Nah, kalau dia produktif apa? Dia perlu diberi insentif. Kalau nggak diberi insentif, ya mana mau. Sekarang kalau kita suruh buat untuk promo-promo dengan bagus nih bisa membuat. Nah, jadi dimanfaatkan untuk promotion dalam digital promotion itu ya kira. Luar biasa, Bro. Kita bisa membuat showroom nih, bahwa dengan berbicara konservasi. Nanti ditunjukkan konservasi yang terbaik, yang sedang dan kurang. Bisa dibuat semacam kayak kita nih, buku singkat ya, supaya orang bisa mempelajari dengan cepat, dengan mudah. Nah, jadi bisa dikirim ke WA kita. Kan itu menarik. Kalau orang disuruh mempelajari di kelas pakai komputer, kelamaan. Gimana itu? Nggak bisa dibuka di mana? Atau di kelas dengan sekian textbook. Betul. Nggak udah. Nah, buku pun sekarang sudah banyak buku digital. Ya, makanya nih I'm sorry because this is a lot of book di sini karena buku lama. Ya nggak apa-apa kan sekarang. Iya, buku barunya saya simpen di digital sistem. Bisa digital, jadi bisa membayar. Ini sumpah saya ini kan kemana buku ini kan gitu kan. Tapi kan ini bisa nanti di scan atau diarsipkan kalau di negara-negara maju. Ini sudah ditaruh di bawah tanah. Buku-buku begini udah nggak di permukaan. Saya pergi ke negara Timur Tengah aja juga sudah nggak ada itu. Nah, jadi mungkin juga sama nih konsep profesorship di Indonesia harus dirubah. Persis. Karena saya udah berkunjung selama beberapa tahun sampai 2019, dari 2001 itu baik ke negara-negara Barat dan Timur Tengah, Pak ya. Mereka sudah mulai berpikir keahlian seorang guru besar tidak perlu banyak-banyak di tempat yang sama. Jadi kalau dia memerlukan misalnya Michelle Porter atau memerlukan misalnya Kenichi Ome, undang aja mereka. Bener. Nah, nanti tinggal suruh dokter-dokter mudanya mendengarkan. Bener. Jadi begitu, ada proses. Ada proses. Jadi jangan kita menciptakan guru besar, kan ada lag time-nya. Ada lag time-nya, betul. Jadi ini misalnya shootnya yang terbaru, tapi kan dia dari produk berapa tahun sebelumnya. Bro, Indonesia ini kembalilah ini ya kawan-kawan ya. Kaya raya tadi. Iya, betul. Semua orang mengakui. Dan gitu kan kita menjadi inceran. Tetapi banyak juga hal-hal yang menyulitkan kita. Satu, soal pencemaran. Iya, Pak. Soal perubahan iklim. Iya, perubahan iklim. Soal mentalitas ya, lifestyle. Ini bagaimana menyatu dengan pikiran entrepreneurship tadi? Bagaimana penyatuan permasalahan ini, Prof? Jadi kan di sini kan kita ingin merubah mindset. Mindset itu kan artinya ada kaitan dengan masalah kreatif dan inovatif. Kreatif kan tadi yang saya sebut apa? Dia bisa berpikir out of the box, tidak rutin, tidak linear. Harus bisa meloncat. Iya, harus bisa jumping. Ya, jadi melakukan lompatan. Nah, sebetulnya kalau mengambil keputusan bisa jumping decision juga. Nah, jadi apa? Tidak mengikuti algoritma. Nah, banyak. Iya, benar. Algoritma itu membuat kita jadi rutinas. Makanya kan banyak orang mengatakan AI ini menjadi musuh. Kalau saya pernah belajar tahun 88, AI itu bisa jadi sahabat kita. Karena apa? Kita tinggal memainkan algoritmanya saja, ya. Andai kan dibuat robot, Bapak nggak usah khawatir. Tetap dia tidak akan bisa membawa telur, ya. Karena sehalus apapun baja dibuat manusia, tidak bisa seperti tangan kita. Nih. Karena ada urat, otot, dan darah yang kita. Sudah begitu luwes ya. Jadi ibaratnya jangan don't put on your egg in one basket. Nah, itu AI nggak bisa. AI nggak bisa mengatasi itu. Ini saya berani jawab terus terang. Jadi AI itu kalau Bapak dia bisa memudahkan kita, mohon maaf ya, salah satu kelebihan AI bisa cloning kita.
Bisa cloning kita. Jadi gini, Bapak misalnya dibutuhkan di 10 perguruan tinggi, kan di cloning aja sederhana. Jadi dalam waktu bersamaan Bapak bisa dapatkan model-model yang seperti itu kan itu kan. Di sini artinya apa? Efektivitas, efisiensi, sekaligus produktivitas. Dan akhirnya apa? Added value diperoleh. Kawan-kawan, ini saya menjadi terkesan juga pembicaraan ini, Prof. Yang menyebabkan kita ini menjadi sesuatu yang harus memperluas kondisinya. Cakrawala ini diperluas. Ya, diperluas. Karena masalah itu broad-based spectrum. Oke. Broad-based spectrum. Ya. Jadi kalau kita buat broad spectrum, tapi supaya tadi kita ngerti apa yang harus kita kerjakan, kita harus punya 2 hal. Fokus pertama. 1 fokus. Kedua, prioritas. Ini kawan-kawan, ini orang-orang muda semua nih, biasanya berkumpul banyak sekali. Fokus dan prioritas. Dan fokus dan prioritas dan bener kan yang saya katakan kan? Jadi selalu kita mengatakan, kita fokus dan prioritas. Betul. Saya kira dibenarkan oleh seorang profesor ini. Terima kasih, Prof. Betul, sama-sama. Kita lanjut lagi nih, yang lain lagi. Jadi gitu ya, dengan kata lain, kalau kita melihat adanya fokus dan prioritas, kita di situ akan bisa melihat adanya apa? Opportunity kelihatan di situ. Jadi opportunity yang mengarah apakah kedua aspek, benefit atau profit. Tercapai nggak itu? Nah, kalau benefit artinya kan bermanfaat saja. Tapi kalau profit di samping bermanfaat bisa memberikan dari income. Nah, mungkin yang dikejar oleh masyarakat Indonesia adalah yang terakhir. Prof, kalau hanya benefit, tapi mungkin dia tidak tertarik. Iya, Prof. Banyak katanya bergaul dengan para pengusaha. Berarti banyak duit dong. Iya, betul. Kan? Apakah pengusaha-pengusaha itu ada pay attentions? Yang disebut dengan apa, dan pengusaha apa itu yang memberikan pengertian itu? Filantropis. Apakah Prof bergaul dengan filantropi di sana agar supaya pay attention goes to the environment? Gimana pandangannya, Prof? Jadi gini, yang nama filantropis itu kan ibaratnya hanya volunteers ya. Hanya volunteers, betul. Jadi kita harus ubah, filantropis pun harus dirubah. Yang maka kita sebut tadi menjadi community partnership. Community partnerships. Nah, jadi dia memiliki leadership yang ingin membantu mengembangkan orang. Bukan sekedar mengulurkan tangan. Bukan sekedar memberikan pancing. Iya, jadi bukan pancing, ada kailnya. Ada kailnya, komplit jadi. Iya, lengkap, jadi peralatan lengkap. Seperangkat aturan dan permainannya. Karena tanpa begitu sulit saya kira. Itu filantropis kan hanya langkah awal daripada seorang pengusaha besar. Kalau berikutnya dia harus bisa mengembangkan tadi CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, dari CSR itu kan ada 3 macam. Ada Community Services. Services. Kalau saya ini punya uang ya, setiap tahun saya akan berbagi, misalnya kalau saya menghasilkan 100 miliar, saya hibahkan 1 miliar. Itu kan Community Services. Kalau kita perusahaan Pepsodent misalnya ya, kita memberikan apa? Cabut gigi gratis misalnya. Itu kan hanya temporer. Atau kalau TNI misal membuat operasi bibir sumbing, itu community services. Jadi sifatnya apa? Tidak permanen ya. Jadi tergantung dia tingkat kesehatan. Tapi impactnya besar. Besar. Jadi membuat apa? Image. Nah, jadi akan image dapat. Tetapi image dia tidak memberikan perspektif bahwa dia akan menjadi satu komoditas. Nah, kalau yang satu lagi kan ada 2. Nih, yang kedua lagi apa? Ada kita sebut dengan community development. Itu jadi larinya hanya kepada apa? Pemerkuatan. Community development memperkuat. Jadi kan Bapak suka dengar, misal desa ini kita akan perkuat irigasinya. Tujuannya supaya apa? Dia bisa bertani sepanjang tahun. Padahal yang diperlukan mereka adalah bagaimana cara mereka menjual setiap tahun, bukan masalah ada air setiap tahun. Jadi base-nya kepada profit. Iya, jadi jangan pendekatan teknikal saja, ada pendekatan sosial, economical, dan tadi environmental. 4 itu digabung. Nah, akhirnya yang seperti pembicaraan kita hari ini menjadi green economy. Nah, nanti pelakunya kita sebutnya green entrepreneur. Pelakunya green entrepreneur. Supaya namanya sama, green. Jadi supaya konsisten. Konsisten kan nanti ada green hotel. Kan dengan iya, semua green hotel pun juga menyebut green rumah sakit. Iya, green hospital. Tujuannya maksudnya rumah sakit yang ramah dengan lingkungan. Maksud limbah-limbah dari hasil pengobatan tidak dibuang sembarangan. Itu yang sebutnya jadi green istilahnya. Ya. Prof, kita itu kan wajib juga ya sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Maka tentunya bagaimana kita berikhtiar agar supaya tadi resources yang ada bisa dipasarkan dengan baik, sehingga ada kemakmuran kan gitu kan. Lalu kemakmuran dilihat dari tiga sudut, satu bagaimana food itu bisa available setiap saat. Yang kedua kesehatan, obat. Obat. Yang ketiga energi. Betul. Jadi kan semua ada kaitan dengan konsep IPM kan, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia itu kan kesalahan kita mengedepankan pendidikan. Harusnya kesehatan dulu. Iya, karena mensana in corpore sano kan. Itu yang tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi kalau filosofi itu ya dipakai. Itu harus kesehatan dulu, baru pendidikan. Nah, kita terjebak menangani ekonomi dulu. Ini maka jadi bahwa mohon maaf kalau kita menyebutkan pembangunan dari presiden pertama sampai sekarang semua mengejar pertumbuhan ekonomi. Harusnya mengejar kesehatan dulu. Nah, karena dengan orang yang sehat, ekonomi akan bisa dilakukan. Ini kawan-kawan, kita sudah semakin memahami semuanya bahwa semua sampai tadi Prof. Musa menganalisis bahwa dimensi kesehatan menjadi penting buat pembangunan. Benar. Jadi ini menjadi sesuatu orang yang sehat itu terus terang aja tenang kan, tidak mikir-mikir lagi sehat nih. Ini kalau yang sakit saya sudah mulai sekarang Prof. Sama itu kan namanya usia, faktor usia. Sakit itu udah mulai kan. Jadi istilahnya itulah kesehatan kunci nomor 1 sebuah negara akan maju. Kedua baru tadi masalah pendidikan. Negara mana tuh yang? Negara mana contohnya? Mungkin Bapak bisa negara-negara Balkan. Seperti Finlandia, Norwegia, negara-negara yang dekat laut utara yang dingin itu karena tantangan alamnya hebat, akhirnya mereka memikirkan kesehatan adalah number 1. Kedua baru pendidikan. Saya ke Norwegia itu saya melihat memang seperti ketiga, itu baru ekonomi. Baru ngerti sekarang oke. Jadi mereka mengira karena orang-orang yang sehat kan otaknya jadi bisa berpikir. Akhirnya tadi Norwegia yang tidak punya minyak akhirnya dapat minyak. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kan terjebak dengan kekayaan alam tadi, jadi kita malas berpikir. Jadi artinya Prof kepala kita berpikir, our head masuk kepada hati, our hearts lakukan dengan tangan. Our hand. Jadi 3 dimension. 3 itu. Piramida tadi ada hand kan, ada heart. Cocok ini. Nah, saya kira begitu ada ibaratnya kalau dalam ajaran agama mungkin Bapak pergi ke Bali. Kenapa di Bali orangnya bisa berwirausaha? Karena dia menggunakan konsep tadi. Tiga kehatan kalau disebut sama dengan Islam rahmatan lil alamin. Jadi dia menempatkan Sang Hyang Widi sama dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi sama dengan Pancasila. Jadi intinya tidak mungkin sebuah daerah akan maju hanya menghubungkan antara Allah dan manusia, manusia dengan manusia, Tapi manusia dengan alam, manusia dengan alam. Tapi alam pun harus dikaitkan bagian dari ciptaan Allah. Nah, jadi dibuat segitiga istilahnya dengan berbagai kombinasi. Jadi ada 2 pangkat 3, jadi ada 8. Sederhana aja gitu. Jadi nanti dari 8 tadi itu mana yang kita jadikan fokus, mana yang jadikan prioritas. Prof, dalam ranah implementasi sudah mulai nih kawan-kawan pengusaha, government, NGO mengatakan ada dimensi mengenai helix. Ada triple helix, ada pentahelix. Triple helix dulu nih Prof. Perguruan tinggi, government, sama pengusaha bisnis. Gimana kaitannya itu? Jadi gini, kalau konsep ABG kan udah konsep klasik gitu. Yang benar adalah konsep pentahelix. Maka disebutnya pendekatan kolaboratif. Bukan pendekatan kooperatif. Betul. Jadi Bapak harus bisa membedakan antara kata cooperation dan collaboration. Betul. Kalau cooperation itu ada yang diuntungkan. Kalau kolaboratif artinya apa? Sebelum kita berbuat kita harus ketemu dulu untuk mendiskusikan peran atau tupoksi masing-masing. Tupoksi tugas pokok masing-masing itu kan ya. Nah, jadi akhirnya tidak perlu kita berkelahi. Kalau udah jelas di depan. Karena apa? Ditinggal dibuat matriknya saja. Do and done jelas sekali Jadi ada do dan istilah do dan don't-nya itu sudah jelas. Udah selesai. Kalau kita mau membuat mana yang boleh, mana yang tidak, kan selesai. Hidup itu harus dibuat dikotomi kalau dalam bisnis. Bahwa tidak boleh membuat multi interpretasi. Harus sama-sama. Sama-sama. Jadi ini yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh. Sehingga di sini apa? Terjadi pembagian division of work atau division of labor-nya. Berarti tadi ada dimensi tadi
yang disebut dengan apa yang pentahelix menjadi tadi pentahelix itu disebut kolaboratif. Kolaboratif tadi ya Prof ya. Berarti bukan hanya koordinasi ya, bukan. Tetapi juga harus ada sinkronisasi. Apanya I-nya lagi KIS apa dan integrasi. Udah pinter tuh. Jadi gini, kalau di kita harus ditambahkan lagi. Apalagi bisa disimplifikasi. Dan simplifikasi. Ya itu, jadi Bapak jangan terlalu ruwet. Cara berpikir orang perguruan tinggi itu terlalu ruwet. itu. Dia ngomong resources-nya apa, inputnya apa. Jelasin dulu. Iya, prosesnya apa. Terus dia ngomong lagi environmentalnya apa. Kan environment ada yang terkendali dan tidak terkendali kan. Udah pusing kita. Nanti setelah jadi apa tadi, proses jadi output, output jadi outcome, outcome nanti jadi benefit, benefit impact. Ya nggak mengerti masyarakat. Nanti kita buat feedback. Nah terlalu ruwet itu. Jadi pokoknya tahun pertama bikin apa? Tahun kedua kita jangan ya kan? Jadi kita bekerja sesuai dengan business plan aja. Jadi yang nama business plan mungkin cara berbeda, cara berpikir. Di pemerintahan cara berpikir 5 years. Kalau kita di dunia bisnis 6 months dan 1 year. Sudah kelihatan. Iya, jadi kan kalau di perguruan tinggi itu kan 1 semester. Mungkin Pak Hadi juga pernah menangkap kenapa perguruan tinggi di Anglo-Saxon menggunakan quarter. Karena supaya dalam 1 semester ada 2 ulangan. Kan semua eksperimental design orang statistik 2 ulangan kan. 2 ulangan, 3 ulangan kan itu kan. Dari situ ilmunya. Karena itu quarter. Tapi di kita nggak mau pendekatan quarter. Atau bahkan kalau ada yang terbaru lagi pendekatannya Pak, ada triwulan. Ya, lebih singkat lagi per 3 bulan. Ya, nah itu menjadi setahun hanya ada 4. Nah kalau orang Amerika kan setahun ada 3 kan, ada Q1, Q2, Q3 kan. Nah jadi istilahnya memang kalau semester terlalu dini Pak. Jadi hanya ada before dan after. Kalau di situ kan istilahnya ada past, present, future. Nah ada 3. Prof, kalau begitu kita tuh harus banyak perubahan ya. Jelas. Pertama dalam perubahan cara berpikir. Cara mindset. Jadi olah pikirnya ya, mindsetnya. Kedua technical set-nya. Technical set. Nah, jadi tidak semua teknologi kita butuhkan. Kita harus memilih mana yang sesuai. Ya. Nah, setelah kita tadi technical set, kita harus memiliki mental set. Mental set. Jadi yang pertama adalah mindset. Iya, mindset Pak penting. Semua orang kalau nggak punya mindset artinya apa? Orang itu akan jadi robot. Yang kedua ada technical set. Iya. Jadi apakah nanti mau yang hard skill atau soft skill? Yang ketiga, Prof? Yang ketiga mental set. Ini ada kaitan dengan lifestyle tadi yang Bapak sebutkan. Akhirnya lifestyle itu dibentuk dari ketiga mental. Nah, ini yang kita sebut dengan smart people. Smart people. Ya. Jadi yang disebut dengan era society 5.0. 5.0. Nah, jadi memanusiakan teknologi. Jadi kita ini terjebak. Teknologi didewakan. Kita sebenarnya harus memanusiakan teknologi untuk kita. Jadi jangan terjebak dengan adanya AI. AI itu kalau tidak ada otak dari kita, dia tidak bisa bekerja. Ada suatu kenyataan. Kemarin saya diskusi sama Prof Rudi juga di sini. Yaitu bahwa ini kan katakanlah tadi ada masalah di depan kita ya Prof ya. Lalu yang memecahkan cuma Prof Hubes, saya cuma 4-5 orang. Tapi orang yang ngerti itu berjuta-juta Prof. Katanya gak ada gunanya yang begitu. Gitu. Jadi gini, kan istilahnya apa? Kita ada ilmunya Pak ya. One-to-one basis. One-to-one basis. Nah, kita sekarang nih berdiskusi. One-to-one basis. Nanti bagaimana kita merubahnya one-to-many. One-to-many. Jadi satu menjadi banyak orang. Nah, tapi one-to-many kan masih searah. Sekarang bagaimana kita merubah lagi many-to-many. Many-to-many. Nah, jadi kita menciptakan kader-kader baru. Nah, jadi ibaratnya seperti rumah. Jadinya. Rumah di sebuah daerah ya, itu kan perlu nomor. Walaupun disebutnya rumah nih tipe apakah BTN atau tipe perumahan klaster. Kan kata kuncinya nomor. Walaupun disebut klaster ataupun rumah BTN nggak ada nomornya, nggak ada gunanya. Itu tadi Mbak siapa tadi? Mbak Mary kesini karena mengambil nomor 19. Ya ketemu kan nggak jelas nomornya kan itu kan. Jadi begitu nomor, jadi nomor itu harus penting ya. Penting. Nomor itu sebagai apa? Indikator ya. Untuk mengetahui sebuah lokasi.
Dan itu law enforcement akhirnya. Iya, jadi kan kita kalau dalam bahasa anak-anak muda bisa di-Sherlock kan. Kan sama dengan Bapak kan 19 sama, tapi kan ternyata beda sedikit kan. Beda sedikit kan? Ada yang 219, ada 119. Nah, maka jadi kita perlu melakukan cross check kan. Nah, itu penting saya kira. Jadi itu yang mungkin perlu dilakukan. Jadi bagaimana membuat many to many, kan pendekatan apa? Bapak di dalam pengembangan kehidupan itu apakah mengikuti ilmu air? Sebutnya waterfall system. Gimana tuh ilmu air, Prof? Waterfall system, ya, ilmu gimana air ilmunya? terjun. Kan air terjun kan dari sumber yang kecil. Terus? Karena dia turun, kan jadi besar kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana kita merubah air terjun itu dikumpulkan dalam satu wadah yang disebutnya mungkin dam, bendungan. Kan tujuannya supaya bisa apa? Dam, bendungan itu bisa memberikan air untuk irigasi dan bisa juga untuk kegiatan tadi apa? Bisnis perikanan, bisnis wisata air kan berkembang. Ya. Semua bendungan. Kalau hanya dijadikan bendungan aja rugi atau kita, ya, menghabiskan uang segitu banyak. Ya. Jadi sama dengan kasusnya mungkin Lapindo itu. Nah ini juga cara berpikirnya. Surabaya. Iya, di Surabaya kan ada yang sebutnya Lucy, lumpur Sidoarjo. Ya. Kan lebih bagus dari ngomong Lapindo. Lucy. Nah, jadi brand name-nya lebih bagus. Sepertinya indah. Nah, indah. Tapi Lapindo, udah takut dari orang. Lapindo, ya. Nggak ada makna. Kalau sebut Lucy kan nama wanita, ya. Kedua. Terus berikutnya, kenapa tidak dibuat cek dam seperti di Belanda, ya? Nanti kan katanya lumpurnya ternyata tidak kalah khasiatnya dengan lumpur di Laut Mati. Kenapa nggak digunakan? Nah, ini maksud saya, kenapa kita nggak mengirim orang ke sana? Terus membuat studi banding. Nah, itu kan cara bekerja ilmiah. Jadi akhirnya nanti bukan mustahil karena Lucy ini masih cukup panas, letupan daripada lumpurnya. Kenapa nggak orang disuruh rebus telur? Kan jadi apa? Dan saya tidak terbayangkan, yaitu yang namanya lumpur Lapindo, itu kan di bendung terus, lalu rumahnya orangnya di bawah kan, gitu kan ya. Jadi kalau ada bocor saja habis tuh. Nah iya, maka dari itu Pak, ini yang harus kita pecahkan. Jadi pada posisi berapa dia aman bendungan tadi. Kan ini nama teknologi, bisa diperhitungkan. Nah sekarang bagaimana membuat manusia yang tadi di bawah tidak kena bencana? Karena nih kegagalan penanganan bencana sederhana Pak. Kita ingin memindahkan orang tersebut dari tempat aslinya. Umumnya orang tidak mau pindah ke tempat lain walaupun diberi fasilitas yang lebih baik. Kenapa? Dia sudah bersenyawa dengan kondisi sosial. Nah, itu yang jadi sesuai dengan pembicaraan Bapak. Hari ini kita berbicara mengenai apa tadi? Lingkungan yang dikaitkan dengan konservasi. Nah, jadi mungkin kalau tadi daerahnya terkena 3/4, mungkin disisakan 1/4, dia bisa tinggal. Yang setengahnya untuk jadi limpahan daripada lumpur tadi. Jadi istilahnya apa? Dia jadi bisa menjaga daerah tersebut. Karena dia bukan orang luar, jadi dia punya kecintaan terhadap tanah di mana dia pernah dilahirkan. Mungkin itu kesalahan kita di situ. Bro, kita sudah berhasil working together. Betul. G20. Betul. Berhasil ya. Kita sudah mendapatkan kepercayaan. Benar. Dalam negeri, dunia sudah. Betul. Berarti sekarang kita mempunyai beban berat. Betul. Bagaimana memasukkan unsur yang tadi disampaikan oleh Prof. Musa Hubes itu masuk dalam bagaimana how to memperkuat, accelerate. Jadi artinya sehingga 2030 tercapai, 2045 tercapai, 2060 tercapai kan? Betul. Jadi artinya ini kawan-kawan, Prof. Musa ini saya sangat memahami sekarang kalau Prof. Musa itu sibuknya bukan main. Ilmunya bukan main ilmu yang kombinasinya luar biasa. Prof, menjadi orang semacam Prof. Musa ini gimana caranya? Kan sederhana. Pertama, kita harus mau menghargai orang siapapun dia. This is the first harus menghargai. Respect to people. Respect to people. Jadi jangan mendegradasi terlebih. Jangan how to degrade the people. Betul. Kalau saya bisa bekerja seperti ini karena saya menemukan seorang nenek nyangkut misal di lift gitu ya. Ternyata pas ditolong dia anaknya seorang bupati. Itu. Nah, itu kan pasti berikutnya berarti ada sesuatu. Ada sesuatu berikutnya karena saya antarkan si bupati itu sangat berterima kasih. Jadi itu artinya the number one adalah how to recognize the peoples. Betul. Sehingga networking terjamin, terhubungkan. Betul. Jadi kita jangan mengharap the first sight itu mendapatkan sesuatu. Sesuatu. Jadi anggap aja itu sebagai apa nih?
tindakan kita sebagai manusia adalah menolong. Ya, kita hamba Allah to ya. help the other people gitu. Jadi ada unsur yang kedua kan perhatian. Perhatian. Jadi setelah tadi kita menghargai, kita memberikan perhatian. Nah, yang ketiga setelah kita memberikan, kita harus mau memberikan kontribusi. Jadi jangan dianggap harus memberikan sesuatu. Jadi pengalaman saya begitu ya, maaf, saya banyak diundang oleh kementerian-kementerian, ya, itu langsung dari mereka, itu hanya kita berikan 3 halaman. Kita tidak berharap apa-apa. Nanti suatu ketika terus dia menghubungi kita, karena apa? Dia tidak mengerti. Jadi kita memberikan apa? Semacam polisi brief lah kalau bahasa kerennya orang perguruan tinggi ya. Persis. Jadi cukup 3 halaman. Jadi Bapak nggak bisa. Pengalaman saya juga kenal dengan Presiden dan Wakil Presiden pernah diundang, dia baru bisa dilantik 4 hari itu ya, Presiden yang sebelumnya. Kita hanya ngasih 2 halaman aja udah senangnya bukan main. Artinya di sini Prof. Musa kawan-kawan sudah berhasil mengembangkan networking. Iya, betul. Sehingga itu sustain itu terjamin. Betul. Prof. Betul. Kita itu setiap bulan Juni, adalah ya sebagai rasa terima kasih pada Allah, itu kita namanya Hari Lingkungan Hidup, Prof. Betul, Hari Lingkungan Hidup. Every June ya, the 5th of June ya. Apa sih pandangan Prof terhadap lingkungan hidup ini? Ya, jadi pandangan saya pada lingkungan hidup adalah suatu lingkungan yang memberi kehidupan kita kan, dari segala aspek. Lingkungan ini kawan-kawan, lingkungan yang memberikan kehidupan kepada umat, umat dari segala aspek. So this is the definition of the jadi lingkungan hidup ya, Pak ya. Lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu kan pasti kita akan berbicara mengenai lingkungan itu sendiri kan. Apakah kita berada di hutan, apakah kita berada di perairan ya, ataupun berada di daratan gitu kan ya. Nah, selanjutnya kan setelah kita mengenal tadi itu ya, mengenai lingkungan itu sendiri, mungkin yang perlu kita pahami di sana ada ekosistem seperti apa? Ada ekosistem, ada hubungan timbal balik antara setiap komponen seperti apa? Nanti dari ekosistem itu kita pilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok, dan mana yang perlu dilestarikan. Bagus sekali. Karena kan lestarikan bisa mengandung 2 macam kan, cocok dan tidak cocok. Iya, benar. Karena ada kepentingan kan yang membuat semua ini jadi sulit, adanya interest. Nah, kan interest itu sebutnya kepentingan. Interest itu kepentingan. Nah, yang yang kita harapkan kan bukan hanya kepentingan di sini. Harusnya daya tarik, attractiveness, daya tarik sehingga orang bisa ke situ, sehingga pasar berkembang. Betul, daya tarik itu yang menimbulkan orang apa? Punya curiosity. Rasa ingin tahu. Rasa memiliki, rasa sayang. Alhamdulillah. Jadi begitu pengalaman saya. Saya berkunjung ke berbagai daerah itu, saya menikmati semua. Andaikan saya pergi ke sebuah negara, saya bisa pergi ke Mesir itu ke piramidnya, benar. Saya ke Bendungan Aswan, ya. Jadi bukan piramid yang di kota di museumnya, saya pergi ke tempat aslinya. Nah, kalau andaikan saya pergi ke Tanah Toraja, saya turun ke gunung yang ada makamnya sampai ke bawah tanah. Sampai makam yang yang mereka diterbangkan aja saya mau sendiri. Saya kesana juga tuh, Prof. Prof Hadi ya. Jadi ibaratnya saya pergi lagi misal ke Gunung Ala itu di Enrekang. Nah, mendaki itu pun apa? Diajarkan ternyata kita dapat local wisdom untuk supaya tidak kehilangan oksigen waktu naik gunung. Cukup minum secangkir kopi pahit Arabica. Sederhana. Ternyata jangan bawa oksigen, Anda makin megap-megap, Anda sudah sesak. Kan ada banyak beberapa pejabat bawa oksigen. Keliru sebetulnya. Kata mereka nih, makanya ini boleh percaya boleh tidak antara dokter dan bukan dokter. Dia mengatakan dengan minum kopi, otot-otot atau urat-urat di paru-paru Anda tuh akan merenggang, sehingga membuka space yang lebih besar untuk menghirup udara. Jadi mungkin kesalahan penanganan penyakit sesak napas mungkin di situ. Jadi terjebak pada peralatan memberikan oksigen. Padahal ada cara lain nih, misal dipukul-pukulkan begini. Mungkin ya, maka saya juga mendengar gara-gara orang-orang tuh melihat King Kong atau monyet kan, monyet kalau gembira mukul-mukul itu artinya menggerakkan urat-uratnya jadi dibuka. Saya percaya, Bro, yakin percaya, saya melakukan hal itu. Karena terus terang aja nih, tanya sama kawan-kawan ini, saya bisa berjalan setelah sederhana aja, bukan minum obat. Tangan saya dikasihkan di di pintu ini, itu
list pintunya, Iya, betul. kaki saya digerak-gerakin. Oh iya. 50 kanan, 50 kiri, langsung dia jalan. Iya kan, karena teknik Pak. Kenapa disuruh begini-begini? Tujuannya kan ini pusat di sini, ini Bapak nih aorta darah besar di sini. Nah ini kalau ini kan yang ke sini nih Pak. Kalau kita akan dicabut nyawa kita, sakaratul maut. Ini jempol kita. Jadi ini di sini. Sebetulnya kenapa Mbak disuruh begini-begini? Nah itu untuk menggerakkan ototnya kan begini kan. Nah jadi itu kreativitas Pak. Jadi saya aja kan nggak pernah COVID, jujur. Ya, nggak kena COVID. Padahal saya sudah banyak berhadapan. Alhamdulillah, saya juga kena. Istri enggak. Nah, istri saya kena, anak saya semua kena, saya nggak kena. Nah, jadi resepnya sederhana, Pak. Karena gini, pukul Bapak gini di sini. 5 kali ya. Terus pukul 10 kali. Ini kan ada jantung, ini paru-paru. Bapak bisa melihat jaraknya kan hanya segini. Yang nama nafas. Tapi jantung kan masih 2 depak. Tapi kalau kaki 8 depak. Jadi kesimpulan yang pendek adalah dari sini. Ya, jadi kesimpulan ini. Kita harus memperbesar pergerakan urat-urat daripada paru-paru kita, daripada jantung kita digerak-gerakkan begini. Itu kan kesalahan penanganan COVID itu. Bapak dikasih 6 obat. Nah orang persoalan pernapasan kok dikasih obat? Kan obat itu umumnya akan kena ke lambung dulu. Lambung ke usus, usus nanti ke ginjal, maka jadi 6 kan obatnya kan, terus empedu, terus akhirnya terakhir jantung. Iya. Baik kawan-kawan nih, ini rupanya perdebatan dengan perdebatan, diskusi dengan Profesor Musa Hubeis itu perlu waktu banyak Prof ya. Kelihatannya kita harus nyambung lagi nih, nggak cukup satu sesi kelihatannya. Tapi alhamdulillah bahwa kita semuanya mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa. Prof, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali. Insya Allah kita akan mengembangkan knowledge yang kita sama diskusi ke masyarakat. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan para pencinta alam. Kita harus menyudahi pertemuan dan diskusi hari ini dengan Profesor Muda atau dengan Profesor Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam.